Sistem pertanian organik merupakan suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu atau limbah pertanian seperti tanaman maupun ternak. Pertanian organik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tanaman tanpa merusak lingkungan. Perlu adanya penggunaan bahan-bahan tambahan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dari tanaman budidaya. Salah satu tantangan di bidang pertanian adalah serangan gulma. Serangan ini sangat mempengaruhi hasil tanaman budidaya. Untuk mencegah dan mengatasi serangan gulma secara alami dan tidak merusak lingkungan, diperlukannya biopestisida. Biopestisida adalah bahan yang digunakan sebagai pengendali hama, gulma, dan penyakit pada tumbuhan yang terbuat dari makhluk hidup seperti hewan, tanaman, maupun mikroba. Biopestisida dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pestisida nabati dan pestisida hayati. Pestisida nabati merupakan hasil ekstraksi bagian tertentu dari tanaman, baik dari daun, buah, biji, atau akar. Sedangkan pestisida hayati merupakan formulasi yang mengandung mikroba tertentu, seperti jamur, bakteri, maupun virus. Alang-alang atau Imperata cylindrica merupakan tanaman rumput menahun yang dianggap sebagai gulma pada lahan pertanian. Keberadaannya di wilayah Asia Tenggara dapat dijumpai sekitar 35 juta hektar dan sekitar 8,5 juta hektar tersebar di Indonesia. Sejauh ini, alang-alang dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan, bahan baku kertas, pupuk, selebihnya dipotong dan dibuang karena menghambat pertumbuhan tanaman utama. Alang-alang dapat digolongkan dalam jenis tumbuhan pionir yang banyak tumbuh pada lahan yang habis terbakar. Tanaman ini sangat toleran terhadap faktor lingkungan yang ekstrim, seperti kekurangan unsur hara dan kekeringan. Namun, alang-alang tidak toleran terhadap genangan dan naungan. Alang-alang dapat tumbuh pada daerah tropis dan subtropis hingga ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Alang-alang mengandung zat alelopati. Alelopati diartikan sebagai bentuk interaksi yang merugikan atau menghambat secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tanaman terhadap tanaman lain melalui produksi senyawa kimia yang dilepas dan dibebaskan ke lingkungan hidup tanaman tersebut. Jenis bahan kimia yang terkandung dalam alelopati berasal dari golongan fenolat, terpenoid, dan alkanoid. Bahan kimia tersebut merugikan tanaman lain karena bersifat racun sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Hambatan pertumbuhan akibat adanya senyawa alelopati, misalnya hambatan pada pembelahan sel, pengambilan mineral, respirasi, penutupan stomata, sintetis protein, dan lain-lain. Dengan adanya zat ini, alang-alang sangat cocok digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan biopestisida. Sebelum masuk ke cara pembuatannya, kita akan mengenalkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan yaitu tanaman alang-alang, tanaman lidah buaya, dan etanol. Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu blender, pisau, ember, saringan, corong, dan sprayer. Nah, kita langsung masuk ke cara pembuatannya. Tahap yang pertama yaitu pencucian alang-alang. Sebelum kita melakukan tahap selanjutnya, kita harus mencuci tanaman alang-alang, terutama pada bagian akar atau rimpang, karena pada bagian inilah yang akan digunakan menjadi bahan utama pembuatan biopestisida. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu pemotongan dan pengeringan akar alang-alang. Akar alang-alang yang sudah kita cuci, kemudian dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 400 gram. Kemudian, akar tersebut dikering anginkan tanpa menggunakan sinar matahari secara langsung. Tahap ketiga, yaitu pemotongan tanaman lidah buaya. Lidah buaya yang sudah kita siapkan, kemudian dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 400 gram. Pemotongan ini dilakukan agar memudahkan saat proses penghalusan. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu
Penghalusan akar alang-alang dan lidah buaya. Akar alang-alang sebanyak 400 gram dan lidah buaya sebanyak 400 gram, kemudian dihaluskan dengan menambahkan air sebanyak 1 liter. Tahap berikutnya yaitu maserasi atau perendaman. Bahan yang telah dihaluskan dengan menggunakan blender kemudian dimasukkan ke dalam ember dan diberi tambahan etanol. Etanol ditambahkan ke dalam ember hingga mencapai tinggi 2-3 cm dari permukaan bahan ekstrak. Dalam artian, bahan ekstrak dalam ember benar-benar terendam yang kemudian diaduk dengan pelarut etanol hingga tercampur homogen. Kemudian direndam atau dimaserasi selama 24 jam. Kemudian tahap penyaringan. Tahap penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan bahan cair dan bahan padat. Selanjutnya, hasil dari maserasi akan diuapkan untuk memisahkan zat terlarut dan pelarut dengan menggunakan alat rotary evaporator sampai menghasilkan ekstrak. Ekstrak yang dihasilkan dari proses penguapan ini kemudian dimasukkan ke dalam sprayer. Apabila ingin digunakan, ekstrak yang ada di dalam sprayer harus diencerkan dengan 10 liter air. Kandungan bahan aktif dari biopestisida alang-alang berupa zat alelopati seperti senyawa tanin, saponin, flavonoid, terpenoid, dan polipeptida yang dapat mengendalikan gulma. Biopestisida ini dapat mengendalikan gulma dengan merusak fungsi fisiologis pada gulma dan menyebabkan gulma tidak dapat melakukan pembelahan, kemudian gulma akan layu dan mati. Pengaruh penggunaan biopestisida dari ekstrak alang-alang pada gulma. Salah satu contoh gulma yang dapat dikendalikan dengan menggunakan herbisida dari ekstrak alang-alang adalah babandotan. Penggunaan herbisida dari alang-alang dapat menyebabkan kematian pada gulma. Proses kematian gulma ditandai dengan gejala kerusakan, seperti terjadinya perubahan warna daun. Daun gulma yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi kekuningan. Hal tersebut merupakan gejala dari klorosis. Klorosis yaitu keadaan abnormal yang terjadi pada daun akibat kekurangan klorofil. Klorofil berfungsi sebagai pigmen penangkap cahaya untuk proses fotosintesis. Daun yang mengalami klorosis, maka proses pembentukan makanan dan respirasinya akan terganggu sehingga sel mengalami kematian. Kematian sel akan diikuti dengan kematian jaringan dan akhirnya gulma mati. Gulma yang mati, bagian daun, bunga, batang, sampai akar akan berwarna coklat dan kering.